Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Azahra. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 unit 2 dengan nomor induk mahasiswa 220404008. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat strategi pembelajaran. Strategi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, mengacu pada seni dan ilmu dalam merencanakan dan memimpin, terutama dalam konteks militer. Dalam konteks yang lebih luas, strategi dapat diartikan sebagai alat atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran merujuk pada pendekatan yang diambil oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Ini mencakup pola kegiatannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan, dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran atau learning objective atau LO merupakan hasil dari proses pembelajaran yang ingin dicapai. Istilah ini menggabungkan dua konsep, learning yang berarti proses belajar dan objektif yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang efektif harus dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang strategi dan tujuan pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran terdapat istilah yaitu learning objective atau LO. Learning objective atau LO adalah penggabungan dua kata di mana learning adalah belajar atau pembelajaran, sedangkan objektif adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Secara spesifik, tujuan pembelajaran adalah sasaran atau hasil yang dihasilkan oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Terdapat 3 cakup tujuan pembelajaran yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Learning objective satu makna dengan learning outcome atau tujuan pembelajaran secara instruksional. Nah, di dalam tujuan pembelajaran secara instruksional dibagi menjadi 2 bagian yaitu tujuan pembelajaran instruksional secara umum dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran instruksional secara khusus. Tujuan instruksional umum merupakan pernyataan yang menggambarkan kemampuan umum yang dicapai oleh seorang siswa maupun mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran dalam satu mata kuliah ataupun bidang studi yang dilakukan dalam satu semester dalam jangka waktu 6 bulan. Tujuan instruksional secara khusus yaitu tujuan yang menggambarkan hasil capaian seorang siswa maupun mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran tatap muka, di mana di dalam pembelajaran tatap muka tersebut mereka membahas suatu pembahasan atau topik tertentu. Nah, selanjutnya adalah adapun tujuan pembelajaran yang berorientasi pada konten merupakan penguasaan materi kepada siswa dan mahasiswa guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara nyata. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh dari tujuan pembelajaran yang berorientasi kepada konten. Adapun contohnya yang pertama yaitu peserta didik ataupun mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Contoh yang kedua, peserta didik maupun mahasiswa dapat menuliskan cerpen dengan struktur yang benar. Contoh yang ketiga, peserta didik maupun mahasiswa dapat menulis teks berita sesuai dengan unsur yang ada. Contoh yang keempat, peserta didik maupun mahasiswa mampu menulis kembali hasil analisis sebuah teks berita dengan unsur 5W1H. Adapun unsur 5W1H yaitu what atau apa, who siapa, when kapan, why mengapa, where di mana, dan how bagaimana. Yang kelima, peserta didik maupun mahasiswa dapat menjelaskan pengertian unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik serta apa saja sih unsur-unsur yang terdapat di dalam unsur tersebut.
Teman-teman, adapun tujuan pembelajaran yang berorientasi pada konten di atas merupakan penguasaan materi pembelajaran kepada peserta didik ataupun mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan nyata. Peserta didik maupun mahasiswa dapat memecahkan permasalahan dan dapat berdiskusi secara efektif dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini akan saya menjelaskan tentang Buruce dan Wei merumuskan karakteristik strategi pembelajaran. Ada 5 teman-teman. Yang pertama itu ada sintas. Sintas itu adalah strategi atau mode pembelajaran yang harus mempunyai langkah-langkah atau tahapan di dalam pelaksanaan pembelajaran yang diistilahkan dengan fase menggambarkan bagaimana proses pembelajaran dan mode pembelajaran. Contohnya itu seperti ini teman-teman. Model pembelajaran kooperatif itu misalnya guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa. Yang kedua itu adalah sistem sosial, itu adalah berhubungan peran guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini, mode pembelajaran PBL itu pasti gurunya berperan sebagai fasilitator dan motivator. Hubungan sosialnya itu guru dapat mendorong diskusi pertanyaan yang berpikir kritis, sementara siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok untuk mencari jawaban tersebut. Yang ketiga itu adalah prinsip reaksi. Itu adalah seorang guru melihat siswa dan merespon apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Contohnya, guru memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan siswa tersebut. Yang keempat itu adalah sistem pendukung. Itu adalah menggambarkan keadaan harus yang diperhatikan oleh guru agar strategi dan mode pembelajaran yang dapat terlaksanakan dengan baik. Contohnya seperti ini, itu adalah mode pembelajaran berbasis teknologi. Itu misalnya itu pembelajaran daring. Seperti dalam model ini pendukungnya perangkat itu adalah komputer, HP. Fasilitasnya itu kesediaan internet yang stabil, perangkat pembelajaran yang digital, dan kesiapan siswa tersebut dalam menghadapi teknologi tersebut. Yang kelima itu ada dampak pelajaran langsung dan iringan. Itu dampak pembelajaran langsung yang merupakan hasil belajar untuk mengarahkan siswa tersebut. Itu contohnya itu adalah dampak pembelajaran langsung itu hasil belajar langsung tercapai ketika siswa dapat menguasai konsep dan keterampilan yang diajarkan oleh guru tersebut. Yaitu dampak iringannya itu siswa bisa mengembangkan keterampilan kooperatif, komunikasi, dan pemulihan masalah. Strategi pembelajaran dapat dibedakan secara jelas, akan tetapi pelaksanaan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan beberapa jenis strategi yang relevan dalam sebuah pembelajaran. Di sini ada strategi pembelajaran langsung, ada yang kedua itu pembelajaran tidak langsung, yang ketiga itu pembelajaran interaktif, yang keempat itu ada pembelajaran eksperiensial. Di sini akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran langsung. Itu pembelajaran langsung itu kita tahu itu biasanya menggunakan metode ceramah, latihan, demonstrasi. Itu contohnya seperti ini, guru memberikan penjelasan tentang topik tertentu seperti dalam pembelajaran sejarah, di mana guru dapat menjelaskan peristiwa dalam sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua itu pembelajaran tidak langsung. Kita tahu pembelajaran tidak langsung itu biasanya menggunakan metode diskusi relatif, pembelajaran berbasis proyek, melakukan eksperimen di mana siswa tersebut melakukan percobaan dan pengamatan dan hasil kerja tersebut. Contohnya seperti ini. Yang berbasis proyek itu siswa mengerjakan proyek untuk membuat sesuatu. Misalnya kita membuat tes prosedur. Pastikan otomatis kita melakukan langkah-langkah dalam proses masak mie.
Yang ketiga itu pembelajaran interaktif. Itu biasanya menggunakan metode debat latihan atau diskusi belajar kelompok. Contohnya seperti ini, siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk menganalisis tes observasi. Misalnya tes tentang mangga, kita observasi. Yang keempat itu adalah pembelajaran eksperiensial. Itu adalah pembelajaran melalui pengalaman, biasanya metodenya simulasi pengalaman, pengamatan lapangan, atau melakukan analisis. Contohnya seperti ini, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa melakukan analisis tes observasi. Selanjutnya ada penetapan metode. Penetapan metode ini adalah metode apa yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada penetapan norma keberhasilan. Nah, di sini untuk meninjau sejauh mana keberhasilan dalam proses pembelajaran. Menurut Zair, komponen strategi pembelajaran yaitu guru atau pendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga tujuan, yang keempat bahan pembelajaran, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Menurut Dick dan Carey, komponen strategi pembelajaran itu meliputi kegiatan pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, kegiatan lanjutan seperti bahan pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan sambungan dari kawan saya. Adalah C, pola dan implementasi strategi pembelajaran. Pembelajaran komprehensif ini adalah pembelajaran strategi menekankan pada kerjasama kelompok kecil. Melalui strategi ini, siswa akan mendapatkan wawasan dari interaksi dengan siswa yang lainnya. Dan yang kedua adalah strategi pembelajaran weekend, di mana strategi pembelajaran ini merupakan suatu bentuk strategi yang mengoptimalkan kemampuan siswa untuk memperoleh suatu pengetahuan serta keterampilan dengan mengutamakan berbagai fasilitas. Poin yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry yaitu strategi yang mengutamakan pada proses belajar yang dilakukan siswa dengan cara menemukan dan mencari suatu pengetahuan secara mandiri. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi. Dalam strategi ini, guru yang harus dituntut aktif secara pembelajaran berlangsung, gunanya lebih meningkatkan pemahaman materi bagi siswa. Dan beberapa prinsip dari strategi pembelajaran ekspositori, yaitu prinsip ketuhanan, prinsip interaksi, dan prinsip kesiapan.